I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Silakan. Amin. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan apa belum ini? Sudah ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Arya, Cino, Nana, Nadia, Rasyad. Alhamdulillah, nihil ya. Nah, gimana kabarnya setelah liburan semester ini? Udah cukup apa masih kurang? Kurang? Berarti liburannya menyenangkan ya. Apa ada yang jalan-jalan? Ada yang jalan-jalan? Atau malah tiduran di rumah? Ayo, siapa yang tiduran di rumah aja? Ya kamu. Gak apa-apa. Tapi kan sekarang kita udah mulai kembali ke sekolah, yang artinya kita harus mulai semangat lagi untuk belajar dan juga mengejar tujuan kita untuk masa depan. Sebelum kita mulai, coba Ibu tanya dulu. Kalau kalian dengar kata kantor, apa sih yang langsung kalian pikirin? Coba salah satu angkat tangan. Ya? Nah, betul kamu. Nah, betul juga. Jadi, biasanya itu kita langsung kepikiran tempat kerja, ada meja, komputer, pegawai pakai baju yang rapi, dan sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang dunia perkantoran. Ini penting banget loh, karena nanti akan jadi dasar untuk kalian memahami pekerjaan di bidang administrasi. Baik, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu pengertian kantor. Jadi, kantor itu bukan sekedar tempat kerja biasa. Secara umum, kantor adalah suatu tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan administrasi, seperti mengelola data, menyusun laporan, menyimpan arsip, dan melayani kebutuhan organisasi. Jadi, di dalam kantor itu ada aktivitas yang berhubungan dengan informasi dan pelayanan, bukan produksi barang ya. Beda lagi kalau itu. Nah, misalnya kalian lihat di sekolah, coba deh salah satu sebutkan yang bisa disebut kantor itu apa. Ya, betul, ruang guru. TU juga termasuk ya, karena di sana ada kegiatan administrasi. Tuh, tepuk tangan dulu untuk temannya. Misalnya di sekolah kita, ketika kalian daftar ulang, data kalian itu akan dicatat oleh bagian tata usaha. Nah, nilai kalian juga akan diolah dan juga disimpan. Kalau kalian butuh surat keterangan, nanti akan dibuatkan oleh TU. Betul. Nah, semua itu adalah kegiatan kantor. Jadi, kantor itu bisa kita sebut sebagai pusat pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kantor supaya kalian bisa membedakan mana yang kantor dan juga mana yang bukan. Nah, jadi ciri yang pertama, di dalam kantor ada kegiatan administrasi. Jangan lupa dicatat ya. Nah, yang artinya ada kegiatan mencatat, mengetik, mengarsipkan, dan mengelola data. Contohnya seperti pegawai yang mengetik surat, itu kegiatan kantor. Menyusun arsip, itu juga kegiatan kantor. Jadi ciri yang kedua, menggunakan peralatan kantor. Itu sudah pasti ya. Nah, seperti komputer, printer, meja, kursi, alat tulis, dan lain-lain.
Lalu ciri ketiga, ada pegawai atau tenaga kerja yang bisa kita sebut sebagai sumber daya manusia yang sudah Ibu ajarkan semester kemarin ya. Tidak mungkin sebuah kantor berjalan tanpa orang yang mengelola. Ciri keempat, memiliki sistem kerja, yang artinya pekerjaan tidak dilakukan sembarangan tapi ada aturan dan prosedurnya. Jadi memiliki sistem kerja itu yang artinya seperti terstruktur ya. Lalu yang terakhir yakni berhubungan dengan informasi, bukan produksi barang. Contohnya, kalau tempat itu pembuatan roti, itu namanya pabrik atau usaha produksi itu. Tapi kalau tempat itu mencatat penjualan roti, nah itu baru dinamakan kantor. Jadi kalian harus bisa pintar-pintar membedakan ya. Selanjutnya kita memasuki unsur-unsur kantor. Nah, unsur itu ibarat komponen penting yang harus ada supaya kantor bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi unsur kantor yang pertama meliputi manusia atau sumber daya manusia. Yang ini paling utama dan yang paling penting. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kantor tidak akan berjalan jika tidak ada sumber daya manusia. Nah, kalau tidak ada sumber daya manusia, siapa yang akan mengelola? Nah, kalau pakai mesin tentu tidak maksimal ya. Nah, kalau tanpa manusia juga semua alat tidak akan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Contohnya ada admin, sekretaris, staf TU, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan kantor seperti yang Ibu jelaskan tadi atau Ibu sebutkan seperti komputer, printer, silakan tadi mesin fotokopi dan alat tulis, betul sekali. Nah, jika kita tidak ada komputer, tentu proses mengetik menjadi lebih lama atau menjadi terhambat. Jadi kegiatan perkantoran itu menjadi tidak maksimal sebagaimana mestinya ya. Selanjutnya yakni tempat atau ruangan. Hal ini juga sama pentingnya dengan SDM. Karena tempat yang nyaman, ruang kerja yang nyaman akan membuat kita semakin bersemangat, semakin rajin. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kantornya itu kotor atau panas atau berantakan, akan membuat pekerjaan menjadi tidak nyaman dan juga hasilnya menjadi tidak maksimal karena gangguan tersebut ya. Lalu selanjutnya yakni pekerjaan atau aktivitas, yaitu kegiatan administrasi itu sendiri. Contohnya membuat laporan, mengarsipkan dokumen, seperti itu. Selanjutnya yakni sistem kerja, yaitu aturan atau prosedur kerja. Contohnya, surat masuk harus dicatat dulu sebelum disimpan. Kalau salah satu unsur ini tidak berjalan, maka kegiatan perkantoran tidak akan optimal. Selanjutnya yakni fungsi kantor. Sekarang kita bahas fungsi kantor. Yang pertama yakni mengelola informasi. Yang ini fungsi utama, contohnya seperti data siswa diolah menjadi laporan nilai untuk rapot ya. Nah, yang kedua pusat administrasi. Semua kegiatan administrasi ada di kantor. Yang ketiga yakni penyimpanan arsip. Dokumen yang paling penting disimpan di kantor. Jadi tidak boleh dibawa pulang kecuali arsip yang memang bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, contohnya data siswa, surat penting, laporan keuangan. Lalu selanjutnya yakni mendukung organisasi. Kantor membantu semua kegiatan organisasi berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya yakni jenis-jenis kantor. Di sini ada yang bisa menjelaskan jenis-jenis kantor? Coba sebutkan dua. Ya, kamu. Betul. Jadi jenis-jenis kantor itu ada apa saja tadi? Pemerintah, kantor swasta, kantor pusat, dan cabang. Nah, kantor pemerintah itu tentunya seperti kantor kelurahan, dinas, sekolah. Lalu yang kedua kantor swasta itu seperti perusahaan ya. Nah, yang ketiga kantor pusat dan cabang. Jadi perbedaan pusat dan cabang itu ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Nah, betul.
Jadi perbedaan dari kantor pusat dan cabang, yakni kantor pusat itu kantor yang paling utama, lah yang cabang itu perwakilan. Betul sekali. Sekarang kita akan masuk ke pengertian manajemen. Siapa yang sudah tahu pengertian manajemen? Silakan angkat tangan. Nah, betul. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, manajemen adalah cara mengatur pekerjaan supaya tujuan bisa tercapai. Intinya, kerja harus terarah dan tidak boleh asal-asalan, atau bisa disebut dengan terstruktur ya. Contoh sederhananya, kalau kalian belajar tanpa jadwal, gimana? Berantakan kan? Pasti bingung mau ngerjain yang mana dulu, mau belajar mata pelajaran yang mana dulu, pasti tidak terarah dan juga tidak terstruktur. Nah, kalau misalnya pakai jadwal gimana? Kan jadi tahu, oh hari Senin itu jadwalnya matematika, jadwalnya kimia, jadwalnya fisika. Jadi kan lebih terstruktur ya belajarnya, mana dulu yang harus dipelajari gitu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai manajemen. Itu contoh sederhananya ya, jangan lupa dicatat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu fungsi manajemen. Kalau tadi kita sudah tahu manajemen itu adalah cara mengatur pekerjaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatur suatu pekerjaan? Nah, di dalam manajemen itu ada 4 fungsi utama yang harus dilakukan supaya pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan juga semestinya. Kenapa? Mau ke kamar mandi? Boleh, silakan ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi yang pertama yakni ada planning atau perencanaan. Betul. Nah, jadi perencanaan adalah langkah awal sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Kenapa perencanaan itu penting? Ada yang tahu? Ya, betul. Kamu? Nah, betul sekali. Tidak ada yang salah ya jawabannya. Nah, jadi kenapa perencanaan itu penting? Karena tanpa perencanaan, pekerjaan kita menjadi bisa tidak terarah. Bahkan bisa berantakan. Nah, contoh sederhananya, misalnya kalian mau belajar untuk ujian. Kalau kalian tidak punya rencana belajar, nah kalian tuh belajarnya tuh seadanya, kadang belajar, kadang enggak, kadang punya pikiran, nanti aja deh aku belajarnya waktu pagi, kan masih ada itu ujian sebelumnya, jadi aku masih bisa belajar mata pelajaran selanjutnya. Nah, kalau seperti itu nanti hasilnya bisa tidak maksimal atau kurang maksimal. Nah, jadi kalau gitu tuh nggak boleh ya, harus direncanakan matang-matang biar nilainya pada bagus. Nah, tapi kalau misal kalian sudah membuat rencana belajar, misalnya hari ini mau belajar matematika, besok belajar bahasa Indonesia. Nah, itu bisa jadi jauh lebih terarah. Nah, jadi kan nilai kalian bisa menjadi lebih bagus. Nah, sekarang contoh di perkantoran, seorang admin ingin membuat laporan bulanan. Nah, jadi dia harus merencanakan data apa saja yang dibutuhkan, kapan deadline-nya, bagaimana cara mengolah datanya. Nah, kalau tidak direncanakan, bisa saja datanya kurang atau bisa melampaui deadline. Nah, kalau gitu kan nanti pasti dimarahin ya sama bosnya. Nah, jadi planning itu ibarat peta sebelum kita berjalan. Selanjutnya yakni organizing atau perorganisasian, yang artinya adalah membagi tugas dan mengatur siapa yang melakukan apa. Karena dalam pekerjaan, apalagi di kantor, tidak mungkin semuanya itu dikerjakan oleh satu orang kan, pasti ada bagiannya masing-masing. Contoh sederhananya, misalnya kalian kerja kelompok, ada yang bagian menulis, ada yang bagian mencari materi, dan juga ada yang presentasi. Nah, itu namanya organisasi
mohon maaf, itu yang namanya organizing. Jadi setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing, jadi tidak ditujukan kepada satu orang saja. Ya, silakan masuk. Nah, selanjutnya kita ambil contoh di perkantoran. Nah, di perkantoran itu kan ada beberapa bagian ya. Ada yang bagian arsip, ada juga yang bagian surat, ada yang bagian keuangan. Nah, kalau misal ketiga tugas ini dikerjakan oleh satu orang, yang pasti nanti hasilnya tidak maksimal dong. Nah, ya betul, nanti pasti kewalahan orangnya. Nah, jadi organizing itu penting agar pekerjaan lebih ringan dan juga lebih terstruktur. Betul sekali. Lalu yang ketiga yakni ada actuating atau pelaksanaan. Nah, ini adalah tahap di mana rencana yang sudah dibuat tadi benar-benar dijalankan, atau kita tuh benar-benar menjalankan suatu kegiatan. Sama aja ya. Nah, contohnya itu kalau tadi sudah direncanakan belajar matematika, nah itu nggak boleh jadi rencana aja, kita harus benar-benar belajar. Nah, selanjutnya kita ambil contoh di kantor. Kalau sudah merencanakan membuat laporan, ya pegawai harus mulai mengumpulkan data, mulai mengetik, mulai menyusun laporan. Jadi jangan sampai kita hanya jago merencanakan tapi tidak jago melaksanakan. Karena percuma kan kalau hanya rencana tanpa tindakan, yang ada nanti nggak ada hasilnya. Betul. Lalu selanjutnya controlling atau pengawasan. Sudah capek? Boleh minum dulu, nggak boleh makan, minum aja. Saya tunggu 10 detik ya. Ya, bisa ototnya diregangkan dulu kalau capek, nggak apa-apa. Asal nggak boleh makan. Kalau ada yang makan, teman satu kelasnya harus dibagi rata semua. Sudah. Nah, kita lanjut lagi ya. Habis ini sudah mau istirahat. Jadi sampai mana kita? Tuh. Selanjutnya kita sampai di controlling atau pengawasan. Nah, hal ini adalah proses mengecek apakah pekerjaan sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Contohnya, setelah belajar, kalian mengecek apakah sudah paham atau belum. Nah, kalau belum kan kita harus mengevaluasi mana yang belum paham, kita pelajarin lagi. Nah, kalau sudah, kita pelajarin lagi bab selanjutnya. Nah, contoh di kantor, setelah laporan selesai, dicek lagi apakah datanya benar. Nah, jangan sampai ada miss data. Apakah sudah lengkap? Apakah ada kesalahan penulisan? Kalau ada kesalahan, bisa diperbaiki lagi, bisa direvisi lagi. Jadi, controlling itu penting supaya hasil kerja tetap berkualitas. Ya anak-anak, 4 fungsi tadi harus berjalan bersama. Apa aja tadi? Boleh disebutkan? 3 anak aja. Kamu? Terus kamu? Nah, betul sekali, berarti nyatet semua ya. Nah, jadi 4 fungsi tadi yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kalau salah satu ini tidak ada, pekerjaan bisa menjadi tidak maksimal atau tidak sesuai semestinya. Lalu kita masuk ke manajemen perkantoran. Nah, manajemen perkantoran adalah proses mengatur seluruh kegiatan yang ada di kantor agar berjalan dengan baik, teratur, dan sesuai tujuan. Yang artinya bukan hanya bekerja, tapi ada sistem yang mengatur bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan. Nah, contohnya di kantor kita tidak bisa asal kerja, asal-asalan nggak boleh ya. Nah, misal ada surat masuk, gak boleh langsung ditaruh sembarangan, tapi harus dicatat, diberi nomor, disimpan sesuai sistem arsip. Nah, itu semua diatur dalam manajemen perkantoran. Dan jadi manajemen perkantoran itu memastikan semua kegiatan kantor berjalan rapi dan juga terorganisir. Nah, sekarang kita bahas tujuannya. Tujuan manajemen perkantoran. Nah, kenapa sih manajemen perkantoran itu penting? Yang pertama, meningkatkan efisiensi, yang artinya pekerjaan dilakukan tanpa membuang waktu dan juga tenaga. Contoh, kalau file
kita susun rapi, secara rapi, nah kita kan jadi tidak perlu membuang waktu yang lama untuk mencari file tersebut. Nah, kalau misal berantakan, nah kita akan buang-buang waktu, yang dimana kegiatan kantoran yang lainnya yang akan kita kerjakan menjadi semakin mundur. Lalu yang kedua yakni ada meningkatkan efektivitas, yang artinya tujuan bisa tercapai. Contohnya target laporan yang selesai tepat waktu itu bisa dikatakan efektif. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan. Dengan sistem yang jelas, pekerjaan jadi menjadi lebih mudah. Lalu yang keempat yakni meningkatkan hasil kerja. Hasil kerja jadi lebih rapi, lebih jelas, dan juga profesional. Nah, kesimpulannya, tujuan akhirnya adalah membuat pekerjaan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan juga lebih teratur. Sekarang kita bahas peranan manajemen perkantoran. Peranan ini menjelaskan seberapa penting manajemen perkantoran dalam sebuah organisasi. Yang pertama, mendukung kegiatan organisasi. Kantor membantu semua kegiatan berjalan lancar. Contohnya, kalau administrasi rapi, organisasi juga lancar. Nah, yang kedua, memperlancar pekerjaan. Dengan sistem yang baik, pekerjaan menjadi tidak terhambat. Contohnya, data mudah ditemukan, pekerjaan menjadi cepat selesai. Betul sekali. Nah, yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yang artinya hasil kerja menjadi lebih meningkat. Contoh, pegawai bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dengan baik. Lalu yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Data dari kantor digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya, data penjualan digunakan untuk menentukan strategi selanjutnya yang akan digunakan. Begitu. Jadi, tanpa manajemen perkantoran, organisasi itu bisa kacau, bisa nggak terorganisasi, bisa nggak terorganisir, bisa nggak tercapai tujuannya. Nah, kalau gini organisasi bisa rugi, bisa bisa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir, asas-asas manajemen perkantoran. Asas itu adalah prinsip dasar yang harus dipegang dalam menjalankan pekerjaan kantor. Yang pertama, efisiensi, yang artinya tidak boros waktu, tenaga, dan juga biaya. Contohnya, kita bisa kerja cepat tapi benar. Nah, yang kedua yakni efektivitas, artinya tujuan tercapai. Contoh, target kerja selesai sesuai rencana, sesuai dengan tujuan. Lalu yang ketiga yakni koordinasi, yang artinya kerjasama antar bagian. Biasanya bagian aktif dan juga administrasi saling membantu, terus saling komunikasi biar nggak ada miskom ya. Lalu yang keempat, tanggung jawab. Setiap pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misal kalau kita membuat kesalahan, nah gimana caranya? Kita harus memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Jadi nggak boleh tutup telinga, tutup mata. Jadi harus sadar sama kesalahan masing-masing. Lalu yang terakhir, kesederhanaan. Sistem kerja tidak dibuat rumit, yang bisa dicontohkan prosedur mudah dipahami oleh semua pegawai. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian nanti bekerja di kantor, kalian tidak hanya dituntut bisa bekerja, tapi juga harus memahami bagaimana mengatur pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang akan kalian lakukan sesuai dengan divisi yang sudah kalian pilih, gitu ya. Nah, karena di dunia kerja yang dibutuhkan bukan hanya orang yang rajin, tapi juga orang yang terorganisir, orang yang bisa membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, setelah kita belajar cukup panjang ya hari ini, gimana? Udah capek? Udah sabar ya, habis ini selesai. Nah, jadi ibu ingin memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Silakan kalau ada yang masih penasaran atau ingin tahu lebih dalam, boleh angkat tangan. Ya, silakan. Bu, kalau kantor itu cuma ngurus data, kenapa tetap penting?
kan nggak menghasilkan barang. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Memang benar, kantor tidak menghasilkan barang secara langsung, tapi kantor itu berperan sebagai pendukung utama. Coba bayangkan kalau tidak ada kantor. Data tidak tercatat, laporan tidak ada, komunikasi tidak jelas, yang akhirnya justru produksi itu juga bisa terganggu. Jadi walaupun tidak menghasilkan barang, kantor itu sangat penting karena mengatur semua informasi. Begitu, bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada lagi? Bu, Ya, kalau silakan. pegawai kantor malas atau tidak disiplin, apa dampaknya? Nah, ini juga penting. Kalau pegawai tidak disiplin, dampaknya bisa besar sekali. Misalnya, pekerjaan jadi terlambat, data bisa salah, pelayanan jadi buruk. Itu bisa mempengaruhi seluruh organisasi. Makanya, di kantor itu sangat penting sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Kalau sekarang sudah silakan. serba digital, apakah kantor masih butuh arsip? Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi jawabannya tetap butuh. Hanya saja bentuknya bisa berubah. Kalau dulu arsip berbentuk kertas, sekarang banyak yang berbentuk digital. Tapi fungsi arsip itu tetap sama ya, yaitu sebagai bukti dan juga sumber informasi. Jadi bukannya hilang, tapi berkembang sesuai zamannya. Begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Bu, kalau sistem kerja di kantor tidak jelas, apa yang akan terjadi? Nah, kalau sistem kerja tidak jelas, biasanya akan terjadi kekacauan. Misalnya, pekerjaan jadi tumpang tindih. Ada yang kerjanya double, ada yang tidak kerja. Nah, hasil kerja kan tidak maksimal ya. Makanya, dalam kantor itu harus ada prosedur yang jelas. Gitu. Nah, aktif sekali ya kelas ini. Ya, alhamdulillah, pada pintar-pintar semua. Nah, pertanyaan kalian tuh bagus-bagus semua. Ini menunjukkan kalian mulai memahami dan juga berpikir lebih dalam tentang materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, silakan dicatat lagi ya. Tugasnya yaitu buatlah contoh kegiatan manajemen perkantoran yang ada di sekitar kalian. Minimal 3 contoh, lebih boleh. Nah, misalnya kegiatan di sekolah, TU, kegiatan di organisasi, atau bahkan di rumah. Di situ jelaskan kegiatannya apa, termasuk fungsi manajemen yang mana, dan juga alasannya apa. Nah, dikumpulkan minggu depan ya. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Sudah ya, sudah paham semua. Nah, baik anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa kantor adalah tempat untuk melakukan kegiatan administrasi atau pengelolaan informasi yang memiliki ciri, unsur, fungsi, dan juga jenis tertentu. Nah, manajemen merupakan proses mengatur pekerjaan agar tujuan tercapai secara efektif dan juga efisien. Dengan fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen perkantoran berperan penting dalam mengatur seluruh kegiatan kantor agar berjalan teratur, lancar, dan menghasilkan kerja yang optimal dengan berlandaskan asas efisiensi, efektivitas, koordinasi, dan juga tanggung jawab. Nah, jadi memahami dasar-dasar ini sangat penting sebagai bekal kalian untuk bekerja secara profesional di dunia perkantoran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama mengikuti pembelajaran. Semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're